wanita yang tampil, perempuan yang tampil dalam lukisan ini menunjukkan wajah riang. Tapi di mana riangnya? Karena senyumnya sangat misterius. Dan malah ada yang mengatakan, sebenarnya kalau direka-reka jangan-jangan potret dari lukisan Mona Lisa itu adalah wajah dari Leonardo da Vinci sendiri. Karena mirip juga. Karena pada saat saya sekarang berada di Pagarlam, sebuah kota di atas pegunungan yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya. Dan melihat pemandangan luar biasa ya, ada gunung, ada bukit di situ, dan di depan adalah pemandangan kebun teh, dan ada berkelok-kelok seperti sebuah sungai. Dan tiba-tiba saya teringat kepada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang luar biasa itu. Yang baru-baru ini lagi-lagi ya berusaha dirusak oleh seseorang yang menyamar menjadi perempuan tua, pakai wig, dan dia pakai seperti seseorang yang tidak bisa berjalan, didorong dengan kursi roda sehingga dia bisa mendekat kepada lukisan Mona Lisa yang digantung di Museum Louvre ya di kota Paris. Ya, dan tiba-tiba wanita tua gadungan ini berdiri dan melemparkan krem kue ke bagian bawah dari lukisan Mona Lisa. Untunglah lukisan Mona Lisa itu sebenarnya dari beberapa puluh tahun yang lalu sudah diprotek dengan gelas ya, dengan kaca pelindung yang malah merupakan kaca anti peluru sehingga bisa dibersihkan dengan gampang. Kenapa tiba-tiba saya melihat gunung itu dan kemudian saya ingat Mona Lisa? Karena Mona Lisa ini menarik. Dilukis oleh seorang seniman yang juga seorang manusia jenius, Leonardo da Vinci, seorang seniman, arsitek, ilmuwan, pemikir, seorang jenius asal Italia, dan dia waktu itu dianggap membuat sebuah terobosan baru, menggemparkan ya. Kenapa? Karena menulis sebuah lukisan potret yang biasanya kalau potret itu pemandangan belakangnya biasa saja ya, mungkin gedung, mungkin setting rumah, tetapi untuk pertama kali dianggap waktu itu Da Vinci melukis seorang perempuan, potret diri, dan di belakangnya adalah pemandangan alam, aerial. Dan konon itu adalah sebuah setting di daerah pegunungan di Florence, Italia, ya, di mana Mona Lisa berasal atau berada saat itu. Dan saya akan cerita tentang Mona Lisa. Mona Lisa, apa sih yang membuat dia terkenal? Dan harganya unbelievable. Ya, sangat tidak bisa terbayangkan. Anda tahu harganya memang tidak akan pernah dijual karena Mona Lisa sekarang menjadi bagian dari milik masyarakat, terutama masyarakat Perancis atau juga mungkin masyarakat dunia. Kemarin saya cukup viral ya menggambarkan ada satu lukisan yaitu Salvatore Mundi karya Leonardo da Vinci yang diberi oleh Pangeran Arab, harganya sekitar 400 sekian juta dolar ya, yang kalau kita kurs itu hampir 6 triliun, dan menggambarkan karena dibeli oleh seorang Pangeran Arab. Sebenarnya Mona Lisa itu lebih tinggi walaupun tidak akan pernah dijual. Lebih tinggi dari harga 6 triliun itu. Sebagai patokan, 1962 lukisan ini pernah diasuransikan dan dengan nilai 100 juta dolar, yang kalau di kurs sekarang itu kira-kira menjadi sekitar hampir 900 juta dolar. Rupiahnya sekitar mungkin 12-13 triliun. Wow, hanya untuk sebuah lukisan yang kecil banget. Sebenarnya Mona Lisa itu ukurannya hanya 77 kali 55, kecil sekali. Dan kalau kita bertanya, apakah yang membuat Mona Lisa terkenal? Mungkin senyumnya, wajahnya, mungkin juga. Atau apa? Saya akan mencoba mengurai ini. Sebenarnya, orang mengatakan Mona Lisa menjadi terkenal karena senyumnya. Senyumnya memang misterius ya, tapi lucu. Jadi, siapakah yang menjadi model dari lukisan ini juga ada beberapa pertanyaan. Tapi yang paling dipercaya orang, lukisan ini adalah lukisan dari seorang perempuan yang bernama asli Lisa Gherardini, yang merupakan istri dari seorang pedagang kaya, pedagang sutra kaya dari kota Florence, Italia, yang menikahi wanita ini, dan suatu saat dia minta Leonardo da Vinci ya melukis istrinya untuk ditempel nanti digantung di rumah baru mereka, dan juga menandai kelahiran putra mereka yang bernama Andre. Ya, tapi dan itu terjadi pada tahun 1503.
lukisan ini tapi tidak pernah selesai. Dan tentu saja tidak pernah diserahkan oleh Leonardo da Vinci. Kenapa? Karena Leonardo da Vinci kemudian diundang oleh Raja Prancis, yaitu François I, untuk pindah ke Prancis. Dan kita tidak pernah tahu lukisan ini selesainya kapan. Ada yang mengatakan pada tahun 1517, ada yang mengatakan 1506, ada yang mengatakan belum selesai juga pada saat Leonardo da Vinci meninggal pada tahun 1519, dan lukisan ditemukan di kamar tidur dari muridnya yang bernama Silas, ya. Tapi begitulah, banyak versi. Tapi patut diduga lukisan ini tidak selesai serta-merta, dilukis bertahun-tahun. Makanya kalau dilihat konon lukisan ini ada layer-layernya, ada lapisan-lapisan. Kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya lukisan Mona Lisa ini selesai. Yang jelas, yang menjadi model yang patut diduga itu adalah seorang perempuan Italia bernama Lisa Gherardini yang dinikahi oleh Francesco Giocondo. Oleh karena itu nama lain dari lukisan Mona Lisa adalah La Gioconda. Ya, tapi menarik juga karena Giocondo, ya, dalam bahasa Italia itu berarti riang. Karena dianggap wanita yang tampil, perempuan yang tampil dalam lukisan ini menunjukkan wajah riang. Tapi di mana riangnya? Karena senyumnya sangat misterius. Dan malah ada yang mengatakan sebenarnya kalau direka-reka jangan-jangan potret dari lukisan Mona Lisa itu adalah wajah dari Leonardo da Vinci sendiri. Karena mirip juga. Karena pada saat Leonardo da Vinci meninggal, itu pernah ada upaya dari pemerintah Italia untuk membongkar kuburan Leonardo da Vinci, dan mereka melakukan semacam teknologi laser untuk mereka-reka kira-kira wajah Leonardo da Vinci waktu hidup itu seperti apa sih. Dan memang mirip-mirip juga gitu. Jadi ini misteri luar biasa. Dan kalau kita bertanya kenapa lukisan ini menjadi mahal, lukisan banyak ya. Monet melukis mahal, Picasso melukis itu mahal, kemudian Van Gogh mahal ya, dan Renoir lukisannya mahal. Kenapa lukisan dari Leonardo da Vinci satu ini yang bernama Mona Lisa itu menjadi mahal? Jadi ada beberapa versi, tapi yang saya patut dipercaya, kalau tidak ya karena lukisan ini dicuri, tidak mungkin lukisan Mona Lisa menjadi mahal. Jadi pencurian, perusakan, upaya menghilangkan Mona Lisa itu bukan pertama kali dilakukan. Dan inilah yang membuat lukisan menjadi makin mahal. Sehingga pernah diasurasikan menjadi 100 juta dolar itu. Pernah diminta untuk dipamerkan di Amerika oleh Jacqueline Kennedy. Pernah juga dipamerkan di Tokyo, dan di situ juga dia ada seorang perempuan mencoret, menyiramkan atau menyemprotkan cat pilox berwarna merah. Untung masih bisa diselamatkan. Jadi adalah pada tahun 1911 ya. Oh ya, sebelum itu ke sana. Jadi lukisan ini diselesaikan di Italia, di Prancis, dan kemudian akhirnya menjadi koleksi ya dari Raja Prancis yang mengundang Da Vinci ke Prancis, yaitu François I. Dan kemudian lukisan ini juga pernah digantung di Istana Versailles ya pada zaman Raja Prancis yang sangat terkenal Louis XIV. Lukisan ini juga pernah diambil oleh Napoleon Bonaparte yang juga menggantungnya di salah satu ruangannya sebelum pada akhir abad ke-18 ya, awal abad ke-18 sekitar 1708, ada yang mengatakan 1806, lukisan ini akhirnya ditaruh di Museum Louvre ya, di kota Paris. Nah, pada tahun 1911 ya ada seseorang yang mencuri lukisan ini. Kan lukisan ini kecil sekali ya, dan gempar lukisan ini hilang. 2 tahun lukisan ini hilang. Kemudian muncul skenario siapa yang mencuri ini? Adalah seseorang penyair Prancis yang bernama Guillaume Apollinaire. Juga dituduh jangan-jangan penyair Prancis inilah yang mencuri Mona Lisa karena kebenciannya. Karena penyair Prancis ini pernah menulis satu syair, satu puisi yang menggambarkan, yang mengatakan bahwa ini lukisan Mona Lisa ini sebaiknya dibakar saja. Wah, dia diinterogasi oleh polisi berbulan-bulan, yang juga menyeret seorang pelukis besar yaitu Pablo Picasso.
Pablo Picasso juga sempat ditanya. Mungkin Pablo Picasso dianggap iri, dianggap cemburu, kenapa karya Leonardo da Vinci lebih hebat, lebih mahal dari karya-karya yang juga hebat itu. Tetapi tidak terbukti. Jadi ternyata terbongkarlah bahwa yang mencurinya sebenarnya adalah pegawai Museum Louvre sendiri. Namanya Perugia. Yang mencurinya karena dasar patriotis. Karena dia bilang, ini lukisan ini sebenarnya yang melukis orang Itali nih. Dan ini mestinya ada di Itali. Tidak menjadi kebanggaan warga Perancis. Tidak menjadi objek wisata. Sehingga membuat jutaan orang ke Paris hanya untuk melihat lukisan Mona Lisa. 2 tahun hilang, yang akhirnya ditemukan. Kenapa? Perugia ini kemudian tidak sabar. Ya, tidak sabar dan kemudian dia ingin menjualnya sebenarnya. Tetapi ada beberapa versi juga. Dianggap bahwa Perugia tidak bergerak sendiri, ya, bahwa ada mastermind di belakangnya, dan kemudian itu terbukti. Ternyata dia disuruh orang, lukisannya hilang, kemudian dibuat beberapa kopi, dan itu gempar, menjadi berita, ya koran-koran ya menulis tentang hilangnya lukisan karya Leonardo da Vinci ini demikian luar biasa. Sehingga harganya menjadi tidak terjangkau, sehingga tiruannya pun itu dijual banyak sekali dan lakunya cukup mahal. Jadi itulah salah satu teori. Lukisan dianggap hilang dan tiruannya itu dibuat beberapa kopi dan dijual banyak sekali. Dan juga di Amerika Serikat beberapa kolektor juga membeli. Sampai pada suatu hari Perugia tidak sabar dan dia menjual kepada orang yang diduga menyuruh dia, ya, setelah 2 tahun, dan akhirnya itu orang Itali, orang kaya Itali, dan kemudian dia ditangkap atau diambil kembali, ya, lukisan ini pada saat digantung di sebuah museum di Italia, dan kemudian lukisan Mona Lisa kembali ke Louvre, ke Perancis. Dan jangan lupa, berkali-kali ya setelah itu ada seorang perempuan yang pernah menyiramkan cairan cuka, ya, ke lukisan ini sehingga menggores sedikit, ya, dari bagian bawah dari lukisan ini. Ada seorang laki-laki yang melemparkan tahun 1956 itu, yang melemparkan batu, ya, batu karang ke lukisan ini, ya, untung juga masih bisa direstorasi, ya, dan juga beberapa upaya-upaya lain sampai terakhir ada seseorang yang menyamar jadi perempuan dan melemparkan krem kue ke lukisan Mona Lisa. Dan inilah yang membuat lukisan Mona Lisa makin menjadi perbincangan, makin menjadi mahal nilainya, dan sehingga menjadi makin terkenal seperti yang kita kenal selama ini. Jadi itulah fakta-fakta unik, banyak sekali fakta unik tentang Mona Lisa. Siapa dia pun kita tidak pernah tahu. Ada juga yang mengatakan dia adalah saudara dekat dari Da Vinci yang bernama ST, ya, kita tidak pernah tahu. Dan itulah yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab seperti itu, yang membuat Mona Lisa makin mahal dan makin banyak orang yang ingin melihatnya dan mengaguminya. Mona Lisa itu, ya, diberitakan juga menerima bertonton surat, ya, banyak sekali ribuan email dari fansnya di dunia, seolah-olah dia menjadi seorang gadis hidup. Semoga Anda semua yang belum pernah melihatnya beruntung untuk satu saat bisa ke Paris, ke Museum Louvre, untuk melihat dengan mata langsung gitu, ya, mata telanjang, untuk melihat misteri, ya, keunikan lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci.